Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah sekalian, pernahkah kita merasa sendirian dalam menyampaikan sebuah kebenaran? Atau pernahkah kita merasa apa yang kita lakukan seakan-akan tidak dihargai? Jika sahabat sekalian pernah merasakan hal semacam itu, mungkin video ini bisa memberikan motivasi kepada sahabat sekalian. Kali ini kita akan menelusuri kisah seorang nabi yang menghadapi rintangan yang sangat luar biasa, namun tetap teguh dalam menjalankan tugasnya. Inilah kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang namanya diabadikan sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran. Nabi Nuh adalah nabi yang diutus kepada orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa sesembahan-sesembahan mereka ketika itu awalnya adalah tokoh masyarakat yang sangat mereka hormati, sehingga mereka membuatkannya patung. Dan seiring berjalannya waktu, patung-patung yang mereka buat tersebut kemudian mereka sembah sendiri. Sahabat kisah sekalian, dari sini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa terkadang kesesatan terjadi secara perlahan. Pada awalnya patung-patung dibuat hanya sebagai penghormatan atau pengingat. Namun seiring berjalannya waktu, patung tersebut menjadi objek ibadah. Ini mengingatkan kita untuk waspada terhadap perubahan kecil yang dapat mengarah pada penyimpangan akidah, meskipun niat awalnya mungkin baik. Kisah ini juga mengajarkan bahwa memuliakan seseorang secara berlebihan dapat berujung pada kesesatan. Kaum Nabi Nuh awalnya hanya menghormati tokoh masyarakat yang dianggap mulia, namun penghormatan ini berubah menjadi penyembahan ketika patung-patung itu dibuat untuk mengenang mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia rentan sekali terjebak dalam pemujaan yang berlebihan jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar tentang tauhid. Sahabat kisah, di tengah-tengah kondisi masyarakat seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh untuk menyeru mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh berdakwah dengan penuh kesabaran, siang, malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Beliau memberikan pengajaran, memberikan peringatan, namun sangat sedikit yang mau mendengar pelajaran dan pengingatan beliau. Al-Quran mencatat, beliau berdakwah selama 950 tahun lamanya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, selama 950 tahun berdakwah, pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hanya berjumlah 80 orang. Sahabat sekalian, dari penggalan kisah ini kita belajar bahwa penolakan tidak selalu menandakan kegagalan. Penolakan yang dialami oleh Nabi Nuh selama 950 tahun tidak berarti kegagalan. Bahkan kisah ini menunjukkan bahwa dakwah yang tidak direspon oleh banyak orang tetap memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan dalam pandangan manusia seringkali berbeda dengan keberhasilan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegagalan dalam menarik banyak pengikut bukan berarti dakwah kita tidak berhasil. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah, di antara sikap penolakan kaum Nabi Nuh adalah mereka memasukkan jari telinganya agar tidak mendengar ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Dan bahkan mereka juga menutupi muka mereka dengan baju ketika Nabi Nuh alaihi salam ada di hadapan mereka. Dan yang tidak kalah memberatkan dakwah Nabi Nuh adalah sikap istri dan anak beliau yang menolak dakwahnya. Istri dan anak Nabi Nuh memilih untuk ingkar terhadap Nabi Nuh.
di tengah kondisi umatnya yang sudah sedemikian parah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi informasi kepada Nabi Nuh sebagaimana termaktub dalam Quran surat Hud ayat 36. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kamu kecuali orang-orang yang benar-benar telah beriman. Maka janganlah engkau bersedih hati atas apa yang selalu mereka perbuat. Setelah mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh kemudian berdoa kepadanya sebagaimana termaktub dalam Quran surat Nuh ayat 26-27. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Karena sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Sahabat kisah, doa ini sepintas terkesan sangat kejam. Namun jika kita mau merenung, doa tersebut dilantunkan ketika Nabi Nuh telah mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sekeras apapun beliau mencoba berdakwah, tidak akan ada lagi yang beriman selain umat Nabi Nuh yang memang sudah beriman sebelumnya. Ditambah lagi keyakinan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bahwa ketika mereka dibiarkan tetap hidup, maka hanya akan merusak generasi berikutnya. Dengan mempertimbangkan hal ini, maka sangat wajar jika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa agar semua orang kafir ketika itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kisah, ketika penolakan semakin kuat, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera, sebuah perintah yang terlihat aneh di mata kaumnya, karena bahtera itu dibangun di atas daratan, jauh dari lautan. Kaumnya mengejek dan menghina. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah menjadi seorang yang gila." Mendengar hal ini, Nuh sama sekali tidak terpengaruh dengan ejekan tersebut. Beliau terus menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Ini adalah pelajaran penting bagi kita tentang ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski seringkali mendapat cacian dan makian dari orang lain. Sahabat kisah sekalian, tibalah saat di mana doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan banjir yang menenggelamkan semua orang kafir ketika itu, termasuk diantaranya istri dan anak Nabi Nuh alaihi salam yang enggan beriman kepadanya. Ketika anaknya ikut ditenggelamkan, Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana termaktub dalam Quran surat Hud ayat 45. "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Kau adalah hakim yang maha adil." Seruan Nabi Nuh alaihi salam kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Sesungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Kisah ini memberi pelajaran kepada kita bahwa garis keturunan yang bermanfaat bukan hanya sekedar darah dan daging, tetapi hubungan keteladanan dalam keimanan dan ketakwaan. Sahabat kisah, setelah banjir surut, Nabi Nuh dan para pengikutnya memulai kehidupan baru. Allah menyelamatkan mereka sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian, ketaatan dalam menjalankan perintah Allah, dan keyakinan dengan janjinya akan selalu membawa kebaikan. Sahabat kisah sekalian,
Jika kita merasa berat dalam berdakwah atau menghadapi ujian, ingatlah kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh. Jangan pernah putus asa, karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus berpegang teguh pada kebenaran, apapun yang terjadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.